bagi pendonor yang agak kesulitan karena memang penyintas COVID ini sudah kita himbau untuk mau mendonorkan, namun masih yang mau bersedia datang belum semuanya. Memang antrian untuk meminta plasma konvalesennya meningkat. Di sini kita harus menggalakkan edukasi dan komunikasi. Menjadi donor itu tidak akan membuat antibodinya habis. Menjadi donor itu akan justru membuat antibodinya bertahan lebih lama. Berburu plasma konvalesen, itulah tema Rosi malam ini yang kami hadirkan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi akurat seputar donor plasma konvalesen, baik sebagai pendonor maupun sebagai yang membutuhkan plasma konvalesen. Pasien COVID pada level apa yang bisa menerima plasma konvalesen dan mengapa tidak semua dari pasien sembuh COVID bisa serta-merta jadi pendonor? Saya juga mengundang seseorang yang dikenal sebagai salah satu inisiator terapi plasma konvalesen dari Universitas Kristen Maranatha Bandung, Dr. Teresia Monika Raharjo. Kami masih membuka telepon interaktif bagi Anda untuk bertanya langsung kepada para narasumber seputar donor plasma konvalesen, baik bagi Anda yang membutuhkan dan yang berniat menjadi pendonor. Silakan menghubungi nomor yang tertera di layar televisi Anda. Selamat malam, Dr. Monik. Selamat malam Rosi, semuanya sehat. Selamat malam juga Dr. Linda. Selamat malam Dr. Mo, apa kabar? Baik. Salam sehat untuk kita semua. Dr. Monik, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Linda soal permohonan permintaan plasma konvalesen itu tetap harus dipilah-pilah karena belum tentu juga itu bisa untuk stok up, untuk simpan, dan belum tentu juga untuk kebutuhan keluarganya. Tapi kita tetap merasa terenyuh, kita tetap merasa sangat ingin membantu bagi keluarga yang membutuhkan plasma konvalesen. Pertanyaan saya pada Anda yang menjadi salah satu inisiator terapi plasma konvalesen, pasien pada level apa yang sesungguhnya membutuhkan donor plasma konvalesen ini? Kan kita ada pasien itu kan ada yang gejala ringan, menengah, lalu berat, kritis. Sesungguhnya siapa yang prioritas mendapatkan plasma konvalesen? Yang mendapatkan prioritas ini adalah pasien komorbid, terutama yang dalam stadium sedang. Jadi karena dia membutuhkan terapi sedini mungkin. Ya, karena penyakit-penyakit komorbid itu menyebabkan daya tahan atau kekebalan tubuhnya itu tidak berfungsi secara maksimal. Sehingga pasti membutuhkan booster antibodi atau antibodi instan dari luar. Dan siapa yang memiliki tugas untuk menentukan bahwa membutuhkan plasma konvalesen? Itu otoritas siapa? Iya, itu merupakan kewenangan dari dokter penanggung jawab atau DPJP-nya. Maka dari itulah DPJP itu memiliki peran untuk memberikan surat permohonan plasma konvalesen dari rumah sakit tersebut ke PMI. Oke. Kalau misalnya kita kena COVID, isolasi mandiri, dan kita merasa bahwa saya butuh plasma konvalesen, bisakah atas inisiatif pribadi, kehendak mandiri pasien meminta sendiri plasma konvalesen? Itu merupakan suatu hak yang namanya hak otonomi pasien. Dan itu memang ada dipunyai oleh pasien. Tetapi dalam hal ini, pasien mempunyai hak untuk berdiskusi dengan DPJP, menentukan apakah yang terbaik buat dia. Jadi memang pasien juga mempunyai hak, tetapi DPJP juga mempunyai kewenangan. Titik temu dari kedua hal inilah yang penting dan baik untuk dikomunikasikan di antara kedua belah pihak, sehingga mendapatkan keputusan terbaik untuk pasien. Oke, titik temu. Nanti pertanyaan sama saya ingin ajukan kepada Dr. Monik dan Dr. Linda. Hari ini kita bicara, ini hari Kamis tanggal 8 Juli. Ada tingkat angka kesembuhan sebesar 21.185. Ini juga dianggap sebagai angka yang cukup baik. Yaitu angka kesembuhan per hari ini adalah 21.185. Kita mundur 2 minggu ke belakang, tanggal 24 Juni, angka kesembuhan 9.201. Saya membaca bahwa pasien COVID itu setelah dia dinyatakan negatif, dia 2 minggu lagi harus dinyatakan negatif juga based on PCR.
Artinya kalau 2 minggu yang lalu 9.201 yang sembuh, hari ini juga dinyatakan negatif. Let's say kita nggak usah bilang semuanya 9.201, 50%-nya aja. Atau hari ini 21.000 sekian sudah dinyatakan sembuh. 2 minggu lagi 50%-nya aja dia PCR lagi dinyatakan negatif. Bukankah ini potensi yang luar biasa sebagai donor plasma konvalesen untuk angka pasien positif COVID yang makin tinggi di Indonesia? Betul. Nah, terus di mana soalnya? Well, soalnya sebenarnya yang pertama adalah edukasi dan komunikasi. Itu merupakan soal yang memang kita harus perjuangkan bersama. Apa hubungannya apa? Edukasi dan komunikasi apa? Iya, seperti yang sudah kita lihat tadi, Rosi. Banyak sekali orang yang salah tangkap. Disuruh mencari donor, dibilang saya harus nyari donor sendiri. Padahal tadi sudah diluruskan bahwa memang PMI-nya mungkin tidak ada golongan darah tersebut. Ya kan? Kemudian tanpa surat dari DPJP, mereka pengen memaksakan saya mau donor, padahal tidak ada suratnya. Nah, edukasi yang diperlukan di sini Sorry, saya mau donor, saya mau mendapatkan donor. Ya, kalau saya mau donor kan itu orang tanpa harus dokter bisa. Betul. Saya mau mendapatkan plasma, tapi tidak ada surat dari DPJP-nya. Nah, seperti hal-hal seperti itu yang sebenarnya bisa diatasi oleh komunikasi yang baik. Komunikasinya dimulai dari mana? Ya dari antara dokter perawat atau DPJP dengan keluarga pasien. Baik. Dokter Monik, itu kita kalau lihat dari pasien yang membutuhkan plasma konvalesen, karena belakangan ini kita sering mendapat permintaan pertolongan untuk mendapatkan donor. Tapi saya mau bicara soal supply ini. Tadi kan dua minggu sebelumnya ada 9.200-an. 50% aja, let's say 4.000. Kamis ini 21.000. 50% aja kita 2 minggu lagi mereka negatif. Artinya ini kan potensi supply bagi mereka yang bisa mendonorkan plasma konvalesen. Kenapa ini tidak dianggap sebagai potensi penyembuhan? Iya, sebenarnya boleh saya sedikit. Boleh, Dokter Linda. Ya. Jadi gini, untuk menjadi pendonor plasma itu banyak persyaratannya. Ya, secara rekrutmen, ya, kita mulai dari rekrutmen dulu, berarti kita punya pendonor. Pendonor itu secara administrasi dia harus sembuh, ada dari dokternya ya menyatakan dia sembuh. Tadinya kami tuh terkonfirmasi itu boleh dengan PCR, tapi karena sekarang banyak isoman, apabila dia ada surat sembuh dari puskesmas pun dan bergejala, kami silakan. Seperti itu. Nah, yang diutamakan adalah mungkin dari sekian yang tadi disampaikan 50% saja, let's say kita ambil seperti itu. Kita yang paling penting adalah terbentuknya titer antibody, di mana imunoglobulin G-nya mencukupi, yaitu 1 berbanding yang sesuai dengan pedoman Badan POM adalah 1 berbanding 160. Itu harus ada ya antibodinya ya setelah 2 minggu atau di atas 2 minggu. Oke. Betul. Nah, tidak semua, jadi ini pengalaman kami. Contoh dari 100 dari satu instansi, diambil ada mereka datang screening awal. Setelah rekrutmen itu namanya screening. Di screening awal itu diambil adalah pemeriksaannya, darah lengkap ya, kemudian pemeriksaan infeksi menular karena transfusi darah, titer antibody, kalau mencukupi dia baru bisa diambil. Oke. Jadi poinnya itu di screeningnya ya. 1, yang saya baca nggak boleh berat badannya di bawah 55 kg. Ya, itu persyaratannya. Ya, lalu kemudian antibodinya dia harus mencukupi. Dan kemudian untuk perempuan dia tidak boleh pernah hamil begitu. Jadi sepanjang hidupnya nggak pernah hamil atau hanya dalam periode tertentu dia sedang nggak hamil? Sebenarnya begini, kalau untuk yang hamil dan tidak hamil, sebenarnya yang hamil pun sebenarnya boleh, tapi prosesnya panjang. Ya. Nah, sementara permintaannya itu rata-rata urgent, tulisannya urgent, mintain. Nah, kalau yang hamil ini pemeriksaannya panjang, kita aja ini alurnya ya, Mbak Rosi, alurnya itu begini, untuk mengambil pemeriksaan awal screening memerlukan waktu 2 jam, ya kan? Itu memerlukan 2 jam. Kalau perempuan hamil atau keguguran itu bisa lebih lama lagi. Oke, artinya sebenarnya bukan nggak bisa perempuan yang pernah hamil, tapi proses screeningnya, pemeriksaan selanjutnya lebih panjang. Padahal kebutuhan untuk ini butuhkan cepat gitu ya. Mungkin sebenarnya tepatnya itu adalah
tidak diprioritaskan ya Dokter Indah ya. Ya, makanya Diprioritaskan pria atau wanita yang tidak pernah bla 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 gitu. Seperti makanya kalimatnya diutamakan laki-laki. Bukan berarti perempuan hamil itu nggak boleh. Jadi bisa nggak saya katakan ini, Dokter Linda, Dokter Monik, mengapa banyak permohonan donor plasma konvalesen? Banyak di antara kita juga sudah pernah kena COVID, tapi juga dan juga sudah sembuh. Banyak yang bisa, tapi belum tentu lolos screening karena screeningnya itu memang ketat sekali. Jadi ada di proses screening yang sangat menentukan. Betul. Iya. Betul. Betul. Ya. Jadi, tapi selain itu ada juga Rosi di masyarakat itu pendapat yang bilang nanti kalau diambilin antibodinya habis begitu. Oke, itu soal gini. Saya mau membagi pendonor karena di lingkungan pekerjaan saya sendiri, Dokter Linda, Dokter Monik, banyak sekali yang ingin mendonorkan plasma konvalesennya. Saya membaginya menjadi dua. Satu, mereka yang emang nggak mau karena takut dan segala macam informasi yang salah. Tapi ada juga dua yang mau, tapi kemudian susah banget screeningnya. Ini yang akan kita luruskan malam hari ini. Ya. Tapi saya harus menerima telepon yang sudah menghubungi kami. Selamat malam, dengan siapa ini? Silakan penelpon pertama. Ya. Selamat malam, dengan siapa? Dengan Fiona. Silakan, Ibu Fiona, apa yang ingin Anda tanyakan? Jadi saya sedang cari juga donor konvalesen ini untuk ayah saya yang sekarang di ICU dan sudah pakai ventilator, golongan darahnya B+. Nah tadi itu pagi sudah ada sebenarnya yang mau donor, sudah saya antar juga ke PMI, saya ikut ke sana. Tapi ternyata ditolak nggak bisa karena dia sebelum terkena COVID, dia tuh bekam gitu, dia ngebekam badannya. Ya, dan akhirnya nggak bisa sekarang karena belum 4 bulan katanya dari bekam. Nah itu kenapa emangnya kalau bekam itu kan, maksudnya kalau bekam kan darahnya nggak banyak kayak yang diambil. Jadi saya sempat kecewa gitu, padahal bisa jadi dia berpotensi untuk jadi donor bagi ayah saya gitu. Baik, Ibu Fiona, kita sudah tangkap pertanyaan Anda. Terima kasih. Sudah dapat, sudah di depan mata, tapi hanya karena pendonornya pernah dibekam, dan itu kurang dari 4 bulan yang lalu, nggak bisa. Dokter Linda dulu. Ya, seperti kita ketahui, satulah kalau kita mau mendonorkan untuk orang yang sakit, ya kan, pasti harus darahnya itu berguna untuk yang sakit. Yang kedua, kalau bekam itu kan dia mengeluarkan darah juga, dan itu diperiksa. Apakah ternyata mungkin karena ini mungkin tidak ini ya tadi belum secara rinci ya. Nah di bekam biasanya HB-nya kurang seperti itu. Pasti ada pemeriksaan yang dilakukan seperti itu. Jadi memang kalau bekam pertanyaannya kan tadi gini, bekam kan sebuah terapi yang sangat sederhana. Kenapa itu sangat mempengaruhi seseorang untuk mendonorkan? Ya karena bekam itu kan merusak darah ya. Nah itu tidak diperbolehkan. Nah, ada mungkin kita melihatnya dari sisi penerima donor. Apa efek buat penerima plasma konvalesen kalau yang mendonorkannya sendiri itu punya problem darah, misalnya bekam misalnya. Supaya keluarga yang tadinya sudah berharap tahu, oh iya ya, kita belum dapat donor karena ini demi kebaikan pasien. Gitu Dokter Linda. Bagaimana dari perspektif penerima donor kalau kita memang terlalu tergesa-gesa untuk menerima pendonor yang secara terapi masih belum bisa untuk sebagai pendonor plasma konvalesen. Semoga Anda mengerti pertanyaan saya. Jadi begini, mungkin kita mulai dari persyaratan donor dulu ya. Persyaratan donor, perbedaan antara yang normal, reguler maksud saya, dengan yang plasma. Hampir sama. Hanya satu perbedaannya, dia harus penyintas COVID. Kemudian dia harus punya titer antibodi. Yang sama adalah seluruh tubuhnya dia harus sehat. Ya, tidak boleh komorbid, tidak boleh sakit, tidak boleh semuanya. Jadi sama dengan kita mendonorkan reguler. Perbedaannya hanya dia penyintas COVID, titer antibodinya bagus ya, kemudian sembuh selama 14 hari. Kenapa dia harus seperti itu? Kita punya titer antibodi yang bagus karena hasil titer antibodi ini akan diberikan bagi mereka yang sakit COVID. Nah, sakit COVID nanti mungkin Dr. Monika bisa tambahkan. Yang seperti apa? Apakah dalam bentuk berat ke kritis seperti itu? Nah, kami karena itu menyerang
di mana terjadi peradangan, sebenarnya antibodi dari SARS-CoV-2 ini yang dari penyintas yang akan menyerang. Ya. Jadi itu kenapa kita memerlukan benar-benar yang diberikan badannya harus sehat, yang dikasih yang sakit harus sembuh dari mereka yang memberikan. Ya, itu tadi pertanyaan saya sebenarnya, ilustrasi pertanyaan saya begini. Ini kan kasihan, ada keluarga yang ini udah di depan mata nih pendonornya, tapi dia nggak bisa mendonorkan untuk ayahnya hanya gara-gara pendonor itu bekas di bekam. Dia kecewa. Tapi mungkin dokter menjelaskan dari perspektif, ini kasihan loh yang terima donor plasmanya. Karena kalau meskipun cuma habis di bekam, ini ada efek apa untuk pasiennya? Gitu, supaya keluarga pasien ini nggak merasa kecewa seolah-olah PM ini hanya mempersulit aja. Ya, sebenarnya untuk si bekam itu sendiri, karena kondisi tubuhnya itu sendiri bekam. Tapi mungkin kalau untuk ini kan kita belum periksa sampai ke titer antibodinya, jadi kita belum tahu. Nanti kita stop sampai di bekam. Oke. Ya. Karena itu untuk kebaikan diri kita. Seperti kalau menyumbang nih plasma ada komorbid. Seperti itu, bukan untuk si penerimanya, bukan untuk si resipiennya, tapi si pendonor itu sendiri karena melakukan bekam. Oke. Seperti itu. Sebelum saya break, menjawab pertanyaan Dr. Monik. Iya, ya sebenarnya kalau misalnya kita terlalu tergesa-gesa dari PM itu menentukan semuanya diambil nih keadaan emergency, ya. Akibat yang harus diterima oleh pasiennya adalah pasiennya itu kemungkinan tidak akan mengalami efek daripada plasma itu. Karena terlalu terburu-buru plasma yang sudah, pokoknya semua penyintas diambil plasmanya. Dan akhirnya pasiennya tidak sembuh. Ya. Dan Ini itu yang akan harus memberikan efek untuk kelanjutan kesembuhan daripada pasien. plasma ini. Ya. Betul. Ini yang harus diketahui oleh keluarga pasien yang berharap kesembuhan bagi anggota keluarganya. Dia udah ketemu nih pendonornya, tapi kenapa nggak diloloskan oleh PMI? Kenapa PMI kok ribet banget dengan screeningnya? Yang harus diutamakan adalah bagaimanapun ini untuk kesembuhan pasien atau si penerima donor plasma konvalesen. Jangan sampai udah dikasih plasma, terus pasiennya meninggal, terus yang disalahkan plasmanya. Padahal memang kita ingin kualitas terbaik dari plasma untuk pasien. Baik. Ibu-ibu dokter, kita akan kembali lagi untuk membahas seputar plasma konvalesen ini. Usai jeda, kami mengundang Anda untuk bertanya langsung kepada kedua narasumber kami seputar donor plasma konvalesen yang kini menjadi kebutuhan banyak penderita COVID. Saya kembali sesaat lagi.